Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dia selaku pemateri pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Penguntapan, dan yang kami hormati mahasiswa PPL PPG UAD dan UNJ serta mahasiswa PPL dari UAD. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini, yaitu pembahasan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif oleh Ibu Diah Mulyaningsih SPD. Serta salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi Allah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu, susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua nanti pemaparan aksi nyata oleh Ibu Diah Mulyaningsih, yang ketiga yaitu tanya jawab, kemudian yang keempat yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara siang hari ini kita buka dengan berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu pemaparan aksi nyata budaya positif oleh Ibu Diah Mulyaningsih SPD. Kepada Ibu Diah Mulyaningsih disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi terkait dengan budaya positif. Nah, ini kenapa saya imbaskan kepada mahasiswa, karena mahasiswa ini sebagai calon guru ya, yang tentunya nanti diharapkan bisa membawa budaya positif itu di kelasnya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu guru di sini sebagai pendamping yang mana sudah menerapkan budaya positif tentunya ya, tapi kita perkuat lagi, kita diskusi lagi. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini nanti bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa PPL dari UAD maupun UNJ. Ya, ini adalah budaya positif. Dari judulnya adalah budaya positif ya. Ya, sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Sudah kan teman-teman dari mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa memaparkan kira-kira budaya positif itu apa sih sebenarnya? Mungkin Pak Anung bisa memaparkan, Pak Anung, barangkali menurut Pak Anung yang dimaksud dengan budaya positif itu apa, Pak Anung? Baik, terima kasih Bu Diah. Yang kami pahami berkaitan dengan budaya positif adalah segala macam kebiasaan yang ia secara normal bisa nampak baik dan punya dampak yang baik. Artinya di sini positif dimaknai sebagai sesuatu kebaikan dan butuh kebiasaan serta pembiasaan. Begitu Ibu Diah. Terima kasih Pak Anung ya. Jadi itu sudah ada dua kata ya di sini ya, yaitu kata budaya dan positif. Dimana positif itu adalah segala sesuatu yang biasanya itu baik gitu ya, dan membudaya artinya itu sudah senantiasa dilakukan, tidak hanya 1-2 kali seperti itu ya. Jadi kemudian apa atau bagaimana penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Penguntapan ini? Apakah budaya positif ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, barangkali Bu Eka dari kesiswaan dan Bu Darsik dari BK bisa memberikan paparannya. Kira-kira bagaimana menurut Bu Darsik dan Bu Eka terkait dengan budaya positif di SMP Negeri 1 Penguntapan ini menurut Bu Darsik dan Bu Eka? Monggo Bu sebelumnya. Terima kasih Bu Diah. Alhamdulillah penerapan budaya positif yang ada di SMP 1 Penguntapan sudah berjalan seperti setiap pagi kita melaksanakan budaya 5S, dan dengan kesepakatan juga budaya positif itu bisa berjalan. Selain itu juga Bapak Ibu guru selalu menyampaikan salah satunya juga kayak disiplin positif itu sudah berjalan di SMP 1 Penguntapan. Demikian dari saya, mungkin Bu Eka. Mungkin kalau di kelas penerapan budaya positif ini kita melakukan yang namanya adanya kesepakatan kelas untuk
agar pembelajaran itu berjalan dengan baik. Seperti itu kesepakatan yang diyakini bersama harus dilakukan. Hal-hal yang baik, yang kurang baik itu tidak dilakukan. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Darsi dan juga Bu Eka yang sudah memberikan paparannya terkait dengan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Pemutapan. Nah, memang betul ya, kita setiap pagi, bahkan mungkin teman-teman dari mahasiswa kan sudah banyak yang terlibat ya. Ketika pagi itu kita sudah berbaris di depan gerbang seperti itu ya, untuk menyambut anak-anak datang. Nah, itu sudah diterapkan budaya 5S seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Bu Darsi. Kemudian untuk di kelas sendiri, nah setiap kelas itu tentunya memiliki kesepakatan kelas yang biasanya dibuat antara guru dengan siswa yang ada di kelas masing-masing, serta nanti terkait dengan konsekuensi yang harus dijalani apabila kesepakatan itu dilanggar, biasanya seperti apa. Nah itulah contoh penerapan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Pemutapan. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai ya, atau keyakinan, kebiasaan-kebiasaan gitu ya, yang berpihak pada muridnya. Satu yang harus digarisbawahi di sini adalah kata berpihak pada murid. Jadi kita jangan, ketika kita membudayakan positif itu jangan atas paksaan kita, tapi mari kita ajak murid-murid kita libatkan secara aktif mereka dalam kegiatan diskusi agar bisa merancang budaya positif yang nantinya tentunya akan dilaksanakan di sekolah. Jadi maka kata kunci berpihak pada murid itu harus senantiasa kita terapkan di sini ya. Nah ini adalah contoh-contoh budaya positif yang ada di SMP 1 Pemutapan. Ada banyak, tetapi ini saya mengambil beberapa contoh aja. Misalnya ketika di papasan seperti itu ya, nanti guru dan siswa itu saling menyapa dan mengucapkan salam gitu ya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua, ini guru dan siswa itu saling menghormati perbedaan pendapat dan kemampuan siswa. Jadi kalau ada setiap kelas itu kan pasti memiliki kemampuan yang beda-beda ya anak-anaknya ya. Ada yang kemampuannya itu tinggi, kemudian ada yang kemampuannya itu menengah, ada yang kemampuannya itu agak rendah, kita mengatakan seperti itu. Tapi dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu kita bagaimana caranya untuk bisa memfasilitasi mereka dalam belajar. Jadi keseluruhan kemampuan dari setiap siswa itu tentunya nanti bisa kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi bersama, bukan malah kita ngejudge, wah kamu ini gimana toh, kok kayak gini nggak bisa. Itu loh, lihat si temanmu yang satu itu bisa. Nah berarti kalau seperti itu kita belum menerapkan budaya positif. Di kelas praktikan teman-teman semuanya kira-kira bagaimana? Sudahkah budaya seperti ini diterapkan dalam praktik selama ini? Sudah ya. Ya itu. Kemudian yang ketiga, ini contohnya misalnya guru dan siswa mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Nah ini Bu Eka selaku kesiswaan itu tidak pernah lelah ya untuk mengingatkan anak-anak di SMP 1 Pemutapan itu agar senantiasa bisa mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian guru dan siswa itu mengadakan diskusi kelas untuk berbagi pengalaman dan refleksi diri. Jadi ketika kegiatan pembelajaran di kelas gitu kan, kita senantiasa mengajak anak-anak itu untuk berdiskusi ya. Jadi kita menjadikan murid kita sekarang ini sebagai pusat dalam belajar, bukan guru sebagai pusat dalam belajar. Karena apa? Karena di sini ini kita penting untuk bisa saling berbagi pengalaman dan juga nanti di akhir kegiatan pembelajaran kita akan senantiasa merefleksikan diri kita bersama dengan anak-anak yang ada di kelas. Kira-kira pembelajaran yang berlangsung pada hari ini tuh bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apa yang perlu ditingkatkan? Yang biasanya kita mengajak anak-anak seperti itu ya. Nah itu sebagai contohnya. Ya, nah budaya positif itu tentunya memiliki manfaat ya. Nah yang pertama tentunya bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah apabila ini benar-benar diterapkan di sekolah. Kemudian bisa meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa, karena siswa di sini apa? Bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya sekedar menerima informasi begitu saja gitu ya dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi
penting bagi kita ketika kita itu berada di kelas gitu ya. Kita jangan hanya menerangkan materi. Siswa diminta untuk fokus pada materi yang kita terangkan. Jadi biarkan anak itu untuk bisa menggali kemampuannya gitu ya sendiri. Kita sebagai guru itu sebagai fasilitator dalam belajar yang nantinya akan menguatkan peserta didik kita di kelas untuk bisa dari pendapat yang mereka temukan, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini membangun hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan serta yang lainnya. Jadi dengan kita senantiasa menerapkan budaya positif ini, diharapkan kita tuh antara siswa dengan guru itu bisa senantiasa tercipta hubungan yang harmonis, yang sehat seperti itu tentunya. Nah kemudian juga bisa meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Karena nanti siswa itu kan terbiasa, misalnya dalam pembelajaran kita biasa mengajak siswa untuk berdiskusi secara aktif. Nanti mereka akan terbiasa untuk apa? Berpikir kritis seperti itu ya. Jadi ketika ada pembelajaran, nah itu anak kemudian akan menganalisis masalah-masalah yang ada di pembelajaran itu sendiri, kemudian nanti menerapkan apa yang mereka temukan misalnya. Jadi itu tentunya akan secara berkepanjangan itu nanti bisa meningkatkan prestasi akademik dan juga non-akademik bagi siswa. Nah, salah satu tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Eka di awal tadi ya, untuk menerapkan disiplin positif di kelas, karena kan kita sebagai guru kelas nantinya ya. Nah, sebagai guru kelas kita kan berinteraksi langsung ya dengan anak-anak didik kita yang ada di kelas itu. Maka di awal sebelum kita membuat suatu pembelajaran dengan siswa, kita perlu menerapkan ini keyakinan kelas gitu ya. Keyakinan kelas ini sebagai bentuk penerapan budaya positif yang ada di kelas. Jadi seperti apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Nah, kita akan menyimak secara langsung di sini. Ya, jadi pada dasarnya ini pembentukan keyakinan kelas ini ada prinsip pembentukan keyakinan kelas dan juga contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, prinsipnya seperti apa? Nah, ini ya. Ini adalah prinsip pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan dulu. Kita menerapkan kesepakatan kepada siswa kita. Misalnya, ketika pembelajaran bahasa Indonesia, anak itu dalam diskusi kelompok harus berperan dengan aktif gitu ya, dengan teman kelompoknya seperti itu. Nanti apabila ada peserta didik dalam kelompok itu yang tidak aktif, itu bagaimana konsekuensinya? Oh, misalnya nanti anak akan mendapatkan tugas individu yang tidak aktif itu contoh dari kesepakatan kelas. Nah kemudian itu nanti akan diubah menjadi kalimat keyakinan kelas. Dari kesepakatan kita ubah menjadi kalimat keyakinan kelas. Nah kalimat keyakinan kelas itu sebagai bentuk afirmasi positif untuk diri sendiri bagi si anak seperti itu ya. Nah, ini tentunya semua warga kelas itu hendaknya turut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi gitu ya. Dan nanti secara berkala keyakinan kelas itu harus senantiasa kita tinjau apakah masih relevan atau tidak. Jadi jangan hanya kita membuat itu hanya satu kali pada saat kita mulai awal semester gitu aja ya. Tapi setiap hari itu kita coba tinjau kembali apakah keyakinan kelas itu masih relevan untuk diterapkan jangka panjang atau ada mungkin pembaruan-pembaruan. Nah itu kita bisa memperbarui pertemuannya dengan anak itu seperti itu. Nah jadi untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu langkah yang ditempuh adalah yang pertama membuat kesepakatan belajar antara guru dan siswa selama mengikuti pembelajaran. Kemudian membuat kalimat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas yang telah ditetapkan. Ini kemarin saya membuat sebagai contoh, ini karena saya di 8D sebagai wali, jadi saya mengajak anak-anak kelas 8D itu untuk membuat sebuah kesepakatan belajar seperti ini ya. Misalnya, ini ketika dalam membuat kesepakatan belajar, ini saya tidak menentukan ini semuanya ya, tetapi ini yang menentukan adalah anak-anak. Saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi, menentukan kira-kira kamu mau membuat peraturan apa atau kesepakatan apa. Konsekuensinya jika nanti tidak melaksanakan kesepakatan itu apa. Nah, saya buat seperti ini.
Nah, sebagai contoh mereka membuat salah satu contoh kesepakatan belajar. Misalnya, jika tidak mendengarkan guru saat berdiskusi, maka konsekuensinya akan menjelaskan materi di depan kelas. Itu anak-anak yang buat sendiri gitu ya. Ada juga misalnya yang berpendapat saat diskusi kelompok itu harus berpendapat secara adil. Nah, apabila nanti yang berpendapat cuma yang pintar aja, nah itu kan artinya tidak adil ya di situ ya. Yang nggak pintar nanti diem aja, nah itu kan tidak adil seperti itu. Nah, nanti konsekuensinya kalau tidak aktif dalam berdiskusi itu bagaimana? Mengerjakan tugasnya secara mandiri, bukan lagi dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh-contoh yang lain aja. Sebenarnya masih banyak, hanya tidak mungkin saya sebutkan di sini semuanya, gitu ya. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini. Jadi misalnya dari kesepakatan kelas, gitu ya, tidak mengerjakan tugas, itu konsekuensinya mengerjakan tugas dan tugas tambahan yang disepakati. Jadi mengerjakan tugas di awal yang tadi tidak dikerjakan, ditambah lagi ada tugas khusus untuk yang melanggar tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalimat kesepakatan kelas ini diubah menjadi kalimat keyakinan kelas. Nah, kalimatnya menjadi bagaimana misalnya? Saya meyakini bahwa sangat penting mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan agar tercipta disiplin dalam diri. Jadi ini berbeda ya, tapi ini dari sini dulu. Kita mengambil keyakinan kelas itu bersumber dari kesepakatan kelas yang sudah kita diskusikan bersama anak-anak yang ada di kelas. Jadi misalnya sudah menerapkan kesepakatan seperti ini. Nah, dari kesepakatan ini anak kita minta untuk mengafirmasikan untuk dirinya sendiri ya. Jadi ketika mendengarkan kalimat positif ini, nah itu akan senantiasa menciptakan sebuah keyakinan pada diri untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah tentunya. Jadi kalimatnya berubah menjadi seperti ini. Nah, contoh lain misalnya seperti ini ya, dalam menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain misalnya. Tentang bekerja juga seperti ini ada. Kemudian tentang diterima dan dimiliki juga seperti ini kurang lebihnya. Sampai di sini apakah sudah ada gambaran ya tentang perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Jadi itu berbeda, tapi itu diturunkan dari kesepakatan kelas yang kita, dimana kita ketika membuat itu kita libatkan anak-anak untuk berdiskusi, bukan kita menentukan sendiri. Wah, ini kelas misalnya 8B ini kok rame banget ya. Kalau begitu nanti ibu akan buat kesepakatan. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas dari ibu akan memberikan tugas 5 kali lipat untuk kalian. Nah, berarti kalau seperti itu kan acuannya kita yang membuat ya, bukan kita melibatkan siswa dalam proses pembuatan kesepakatan kelas tadi. Ya, ini adalah contoh kemarin saya mengajak anak-anak kelas 8B untuk membuat kesepakatan dan juga keyakinan kelas ya. Kemarin sudah ada dibantu dengan Mbak Krisma, Mbak Nana dan juga Mbak Desi ya kemarin ya. Nah, itu. Nah, di sini anak-anak membuat di tempelan sticky note seperti itu ya. Nah, mereka membuat kesepakatan itu kemudian mengubahnya menjadi kalimat-kalimat keyakinan kelas. Nah, itu. Nah, ini sebagai contoh, ini seperti ini. Ini yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi setiap anak itu menuliskan apa yang menjadi keyakinannya dari kesepakatan kelas yang tadinya sudah dibuat oleh mereka. Kurang lebih seperti ini. Ini bisa dilihat contoh-contoh yang lain. Ya, ini contohnya ya yang dibuat oleh anak-anak. Misalnya, saya meyakini bahwa berdiskusi di dalam kelompok sangat penting agar dapat berlatih berpendapat dan berlatih bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Misalnya ini ada salah satu siswa dari kelas 8B, itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi mereka melihat, mencermati, fokus di salah satu kesepakatan yang ada, kemudian dari kesepakatan itu mana yang kira-kira mau dibuat menjadi kalimat keyakinan kelas. Oh, ternyata seperti ini hasilnya. Nah, ini contoh-contoh yang lain juga ada ya. Misalnya, saya meyakini bisa datang tepat waktu dalam pembelajaran agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, misalnya seperti itu. Itu kaitannya dengan kedisiplinan, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang contoh lain. Nah, ini contoh-contoh yang lain juga masih banyak. Sebenarnya saya hanya mengambil beberapa contoh di sini yang menjadi kalimat-kalimat keyakinan kelas yang memang disusun oleh anak itu sendiri, gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat kesepakatan kelas maupun keyakinan kelas, maka kita harus senantiasa melibatkan anak dalam belajar.
di sini untuk berdiskusi, belajar untuk bagaimana membuat itu menjadi sesuatu yang nantinya kelak akan kita jalani dalam pembelajaran gitu ya. Nah itu. Nah, tetapi ada kalanya ya, namanya kelas ya, apalagi anak-anak gitu ya. Apalagi di kelas 8, 9, nah itu mereka sudah relatif lebih dewasa dibandingkan kelas 7. Tentunya tetap ada yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya gitu ya. Karena kadang kita tidak bisa mengkondisikan anak gitu ya. Kadang-kadang tuh apalagi misalnya nanti kita di kelas itu masuk di jam siang seperti itu ya. Ketika nanti kita masuk di jam siang sudah tidak kondusif, anak banyak yang ngantuk seperti itu ya biasanya ya. Nah itu mungkin ada beberapa anak yang nantinya akan melanggar kesepakatan kelas maupun keyakinan kelas seperti itu. Misalnya ya, masih ada siswa yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang telah ditetapkan. Itu tantangannya, terutama mungkin di murid-murid yang menurut kita itu ngeyel gitu ya. Nah mungkin di kelas-kelas kita semua mungkin punya lah ya 1 atau 2 murid yang kira-kira tuh paling kita tandai lah ya. Ini loh biasanya tuh yang suka bikin gara-gara dengan temannya, bisa bikin ramai temannya, ngajak ramai temannya, biasanya kan seperti itu ya. Nah, maka solusinya bagaimana? Kita bisa senantiasa memotivasi kembali ya, mengingatkan kembali pada kalimat keyakinan kelas itu, kemudian bisa menerapkan hukuman dan penghargaan serta restitusi di kelas. Nah, seperti itu. Motivasi. Nah, ini saya ambil dari ini ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia di sini ya. Yang pertama, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kita harus senantiasa menguatkan itu ya. Nah, kamu mau dihukum tidak nak? Misalnya seperti itu. Kalau kamu tidak mau dihukum, tidak mau masuk BK, tidak mau ketemu Bu Darsih, tidak mau dimarahi Bu Darsih misalnya, gitu ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Misalnya seperti itu. Oh, ingat kembali misalnya tentang peraturan rambut atau sepatu misalnya. Di sekolah kita kan sudah ada aturannya yang jelas ya. Rambut itu potongannya model berapa Bu Darsih? 321. Nah, itu. Nah, ketika anak itu rambutnya panjang-panjang, otomatis kan itu nanti ini ya menjadi apa? Berarti anak tidak ke kesepakatan yang sudah ada tadi. Nah, maka dimotivasi supaya tidak adanya hukuman itu tadi ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi yang kedua. Tapi ini jangan kita tanamkan ke anak-anak ya. Ayo kamu harus belajar dengan rajin supaya nanti dikasih hadiah sama Pak Anung. Nah, nanti dikasih buku senilai 100.000 sama Pak Anung di Gramedia. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan artinya nanti anak termotivasi karena apa? Ada iming-iming imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti itu ya. Tapi kita jangan, kalau bisa jangan menerapkan yang ini. Jadi dimotivasi supaya menghindari yang kedua ini. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, ini yang bisa juga diterapkan ke anak-anak gitu ya. Kamu kalau mau menjadi anak yang tertib, disiplin, nah nantinya kamu akan terbiasa untuk seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini akan lebih menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tentunya. Ya, nah kemudian ada hukuman dan konsekuensi yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama kita ini dimotivasi, kemudian yang kedua, walaupun hukuman dan konsekuensi ini kalau bisa jangan kita terapkan ya, apalagi di kurikulum Merdeka ini ya. Karena hukuman itu misalnya kamu tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia, sekarang kamu ke lapangan hormat bendera selama 1 jam. Nah, misalnya seperti itu hukuman ya. Nah, kita jangan sampai membuat anak itu terhukum seperti itu. Tapi konsekuensi itu kadang-kadang bisa kita tetapkan ya, karena konsekuensi itu biasanya lebih ringan gitu ya, sudah terplanning atau terencana. Nah, seperti itu. Maka kita lebih tekankan ke pemberian konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang awalnya tadi kita sudah buat bersama anak-anak. Hanya seperti itu. Nah, kemudian restitusi. Restitusi itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita tuh membimbing anak gitu ya. Misalnya ada anak itu yang melanggar ketika diskusi di kelas itu ya, sebagai contoh misalnya saya ambil kelas 9B, itu ada Afnan sama Ray. Yang di situ Afnan sama Ray itu biasanya tuh mereka anak-anak yang baik gitu ya. Tapi ketika diskusi hari itu entah kenapa kok tiba-tiba dua anak yang ada di situ tuh kok malah berantem, misalnya seperti itu. Nah, kita bagaimana? Misalnya sebagai guru mereka di kelas gitu ya, kita panggil anak itu secara baik-baik ya, jangan ayo Afnan, Ray, kamu ngapain tadi? Jangan seperti itu ya. Tapi kita panggil dengan lembut mereka ya. Afnan, Ray, tadi ibu dengar ketika diskusi bahasa Indonesia kalian terlibat pertengkaran. Kira-kira apa? Coba rumuskan atau ceritakan kronologinya kepada ibu. Benar atau tidak perbuatanmu itu? Jadi ajak mereka itu untuk berdiskusi dengan halus, untuk menggali kembali ya kronologi, kemudian apakah mereka sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah ada, misalnya kok terus misalnya si Afnan sama Ray ini misalnya kenapa kok bisa sampai ada pertengkaran seperti itu. Misalnya dalam diskusi tadi ternyata sepanjang diskusi Ray itu hanya bermain HP saja, jadi dia tidak membantu Afnan untuk berdiskusi dalam kelompok. Nah seperti itu, sehingga di situ salah. Tapi Afnan juga keliru di situ, langsung membentak Ray. Nah Ray yang dibentak kaget, akhirnya marah juga sama Afnan. Padahal dua anak itu sama-sama anak yang baik misalnya. Biasanya tidak pernah melanggar peraturan. Nah maka kita jangan langsung memberikan hukuman atau konsekuensi dulu kepada keduanya itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menerapkan restitusi seperti itu. Jadi kita bertanya dulu pada anak, kita yakinkan kembali gitu ya. Nah seperti itu, kira-kira baik atau tidak kedepannya langkahmu untuk tidak salah lagi dalam ini ya kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar itu apa. Nah tunjukkan konsistensi siswa itu untuk bisa mencari solusi dari permasalahan itu, kemudian itu memang benar-benar diterapkan untuk mereka kedepannya. Jadi itulah restitusi gitu ya. Nah, kita sebagai guru, kita memang harus memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru nantinya ya. Jadi guru itu bisa memiliki kontrol sebagai penghukum. Jadi kadang-kadang kita memang menjumpai ada anak yang memang sangat luar biasa, gitu ya, di luar nalar kendali kita mungkin ya. Nah itu sesekali kita berikan hukuman kepada anak itu juga bisa ya. Kemudian membuat anak itu merasa bersalah. Jadi bagaimana caranya memunculkan rasa bersalah dalam diri anak. Nah seperti itu. Kemudian kita bisa menjadi teman untuk murid kita, tapi dengan catatan itu teman yang masih batasan, dalam artian di sini ini bukan kok kita hei Pak Anung, nah jangan gitu ya. Nah itu kalau seperti itu nanti kurang tepat juga ya. Tapi bagaimana kita itu nanti sebagai teman itu maksudnya nanti bisa dekat dengan siswa gitu ya. Tentunya dekat itu ada batasannya gitu ya. Kemudian sebagai pemantau, kita memantau bagaimana perkembangan peserta didik kita di kelas. Nah kemudian kita posisi yang terakhir adalah yang sebagai manajer. Nah itu bagaimana kita benar-benar menjadi kontrol bagi anak itu untuk bisa menerapkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri mereka hingga terciptalah budaya positif. Nah mungkin sebelum ada yang bertanya, mungkin saya mau bertanya dulu kepada Pak Anung, mungkin Pak Anung. Kalau Pak Anung di kelas itu menemukan ada anak yang sangat ngeyel, misalnya anak itu dikasih tahu berkali-kali, itu tidak mendengarkan, benar-benar di luar kontrol lagi Pak Anung. Kira-kira dari 5 posisi ini Pak Anung akan menerapkan sebagai apa? Perlu tidak kita menghukum anak itu sekali Pak Anung untuk menimbulkan efek jerah? Menurut Pak Anung gimana? Oke, kalau dari saya yang pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu dengan hal-hal yang semacam peringatan Ibu. Jadi sebelum katakanlah kita memberikan satu hukuman, mungkin diberikan batasan. Misalkan seperti 3 kali, ketika sudah ditegur sampai 3 kali tidak bisa, baru kemungkinan sekali lagi penghukuman dalam tanda kutipnya tetap penghukuman yang terdidik seperti itu.
Kemudian kalaupun misalkan ada membuat rasa bersalah, secara otomatis kalau itu di dalam satu kelas, apabila memang karakteristiknya itu bisa menerima atau tanda kutip tahu malu, itu pasti sebenarnya akan muncul di situ. Nah kemudian sebagai teman dalam hal ini kami menerapkan misalkan hal-hal yang di luar pembelajaran juga kita coba komunikasikan. Kalau dalam tataran besar agak kurang kita dekati dan kemudian ya kita berbicara, karena itu menurut saya cukup efektif dengan pendekatan seperti itu Ibu. Jadi ketika bertatap muka dekat mungkin ada rasa nyaman juga, setelah itu mungkin akan berubah kenyamanannya tetap ini ya dalam kerangka yang terbatas seperti itu. Nah pemantau karena mungkin dari masing-masing guru itu diberikan batasan kelas dengan biasanya kalau ada anak yang seperti Bu Dia sebutkan tadi itu kan akan lebih mengenal ya, dari wajah, dari kata-kata dan lain sebagainya. Secara pantauan itu akan jauh lebih mudah. Pun kalau butuh catatan tambahan juga bisa. Nah kemudian terakhir untuk manajer kita juga mampu untuk mengelola sebelum mengelola kelas juga ke diri. Karena nanti jangan-jangan kita malah baper dan kemudian kowe lagi itu kan malah nanti diakumulasikan masalah lain hingga akhirnya justru budaya positif itu tidak tercapai, malah menjadi hal yang melanggar budaya positif itu. Begitu Ibu. Ya terima kasih Pak Anung untuk sharing-sharingnya. Barangkali mungkin Bu Eka pernah punya kasus di kelas, mungkin ada anak yang kira-kira tuh menurut Bu Eka kok ini tuh ngeyel banget. Nah kira-kira gimana? Atau mungkin pandangan dari Bu Darsih sebagai guru BK untuk menghadapi anak-anak yang sangat ngeyel itu kira-kira gimana Bu? Kita sharing sama teman-teman mahasiswa biar mereka tuh nanti ini ya bisa menerapkan itu dengan sebaik mungkin di kelasnya nantinya gitu ya. Jadi supaya tidak langsung diberikan hukuman gitu ya. Misalnya kita lihat misalnya di kelas 9C itu ada Ziel seperti itu ya, mungkin kok wah ini anak tuh kok benar-benar bikin gemes ya, seperti itu ya. Nah itu kira-kira gimana, apakah kita bisa tepat kalau langsung memberikan hukuman? Nah, mungkin gimana Bu Eka, bisa sharing-sharing cerita di sini Bu Eka? Kalau saya lebih seringnya mungkin ketika siswa melakukan sesuatu yang kurang pas atau kurang baik, biasanya kita tekankan ini Bu Dia, menyadari, membuat rasa bersalah. Kita buat mereka menyadari kesalahannya. Misalkan dengan cara kita tanya, kalau kamu melakukan hal tersebut, menurut kamu lebih banyak hal positifnya atau negatifnya untuk diri kamu dan orang lain? Mungkin itu saja budaya dari saya. Lebih kita membuat siswa menyadari kesalahannya seperti itu. Terima kasih. Kalau ini dari BK ya, ini karena saya tidak ada masuk kelas, jadi lebihnya kita dengan layanan bimbingan konseling. Memang sih beberapa anak itu ada yang mungkin dalam satu kelas itu ya versinya udah ngeyel banget gitu ya. Nah itu laporan dari beberapa guru, misalnya guru mapel sudah ke wali kelas dan tidak teratasi. Kita sama-sama cari solusi itu, kita bawa anak itu untuk menyadari kesalahannya. Yang pertama seperti itu. Karena gini, kalau kita yang menyuruh atau kita kasih hukuman dari anak itu sendiri tidak ada kesadaran bahwa dia itu merasa bersalah, itu tidak akan selesai. Jadi akan terulang dan terulang lagi. Jadi kalau di sini kita buat pertama itu dengan siswa, ya kita nasihati itu pada umumnya. Nanti kemudian kita tanya, kamu merasa bersalahnya di mana? Kamu merasa itu benar atau salah? Setelah dia itu menyadari bahwa itu salah, mungkin kita bawa, kalau seperti itu kira-kira maunya gimana? Jadi kalau kita tanya maunya kita sebagai guru, anak itu kan merasa terbebani. Tapi kalau maunya dia setelah dia itu mengakui kesalahannya, maunya dia itu apa? Nanti konsekuensinya kan dengan dia sendiri. Dia pun akan menjalankan seperti itu. Nah ini beberapa ada contoh. Nanti kalau tetap dengan anak sendiri itu masih ngeyel, nah itu ya kita panggilkan orang tua. Nah orang tua diajak diskusi. Dan kebanyakan yang versi seperti itu anak ngeyel banget itu di rumah juga seperti itu. Memang ada beberapa
kasus anak itu orang tua selalu menutupi. Jadi kalau orang tuanya nanti menutupi kesalahannya, anak itu kan rasa bersalahnya tidak muncul, malah dia merasa terlindungi, jadi susah untuk dibina. Nah, kita panggil orang tuanya, kalaupun tetap tidak mau nanti dari BK, ya kita panggilkan kesiswaan, kita panggilkan di akhir itu dengan kepala sekolah, dan nanti akan dengan kesepakatan tertentu. Nah, demikian mungkin kalau kita akhirnya di BK ya untuk versi anak yang ngeyel gitu. Kalau hukuman itu kita memang tidak ngasih secara langsung namanya hukuman, karena kan hukuman memang tidak boleh ya, apalagi dari BK. Kami dari BK itu kan dipandang sebelah mata ya. Selama ini mungkin kalau ada mahasiswa BK nanti akan merasakan bahwa BK itu tidak diakui keberadaannya, tapi selalu dicari jika ada masalah. Nah gitu. Jadi mungkin nanti untuk yang mahasiswa dari BK mungkin itu bisa kita lakukan sebaik mungkin, karena memang BK itu antara ada dan tiada, tapi memang keberadaannya itu harus ada gitu. Jadi bisa kita adakan yaitu tadi kesepakatan kembali lagi nanti dengan siswa gitu ya. Ya, terima kasih Pak Anung, Bu Eka dan juga Bu Darseh yang sudah memberikan sharingnya ya terkait dengan bagaimana sih penanganan anak-anak ketika bermasalah di kelas itu ya. Memang dari sepanjang pengalaman gitu ya, biasanya anak itu kalau sudah bermasalah banget itu nanti akan larinya ke BK, ujungnya tuh ke BK gitu ya. Jadi kalau wali kelas saja itu tidak bisa mengatasi anak itu gitu ya, itu nanti ujungnya akan ke BK. Lalu nanti BK bagaimana? Tentunya BK itu akan melibatkan juga orang tua gitu ya. Barangkali sebelumnya sudah ada komunikasi dulu antara wali dengan orang tua, tapi kadang itu tidak membuat anak itu berhenti sampai di situ aja gitu ya Pak Anung ya. Nah, barangkali mungkin di kelasnya Pak Anung ada yang seperti itu, di kelasnya Bu Eka ada yang seperti itu. Nah maka penting sekali untuk komunikasi dengan rekan sejawat seperti itu untuk nanti bisa kita mencari solusi bersama untuk penyelesaian anak itu gimana sebenarnya. Nah, salah satunya dengan melibatkan guru BK seperti itu. Jadi memang penting sekali bagi kita itu untuk ketika kita mengontrol siswa kita di kelas gitu ya, jangan hanya kita tuh sendirian aja, tapi juga sesekali kita memang harus melibatkan orang lain seperti wali kelasnya. Kita mungkin wali kelasnya di situ siapa, kemudian mungkin guru BK-nya seperti itu, karena setiap BK itu punya binaan sendiri-sendiri. Nanti Bu Darsih itu kebetulan yang kelas 8 ya Bu Darsih ya. Nah nanti yang kelas 7 dan kelas 9 itu ada guru BK-nya sendiri. Jadi itu saling dilibatkan satu sama lain. Nah mungkin ada yang mau bercerita terkait dengan pengalamannya selama mengajar di kelas itu ya, selama praktik gitu ya. Nah itu harus diceritakan. Mungkin Mbak Desi ini sudah semangat ini Mbak Desi ya. Ayo nggak apa-apa Mbak Desi. Barangkali di kelas itu dulu ketika masih siklus pertama itu ya PPL bersama saya dan sekarang dengan Bu Eka itu barangkali ternyata lebih kompleks yang mana. Nah mungkin Mbak Desi bisa bercerita. Mungkin Mbak Desi maju ke depan sini dulu Mbak Desi untuk bercerita sharing-sharing, mungkin biar nanti Bu Eka itu juga wah ini kelasnya Mbak Desi yang sepertinya harus saya awasi ini ya, gitu ya Mbak Desi ya. Terima kasih Bu Dia. Di PPL 1 itu saya di kelas 8B dengan dia. Ada kalau di 8 yang sekarang kelas 9B berarti. Itu ada Zaki, Udin. Kalau Zaki itu apa ya Bu? Dia suka jalan-jalan, suka ke tempat yang lain. Terus kalau yang sekarang 9F itu ada beberapa mereka rombongan. Jadi mereka tuh kayak ada di deretan barisan itu udah grup ya, ke grup itu. Jadi kadang bisa mereka waktu pelajaran yang udah ada kursinya sendiri-sendiri, mereka ada satu itu nyelip jadi bertiga. Jadi saya biasanya tanya, ini kalian nggak ada kursinya sendiri apa gimana? Balik ke kursinya dulu, diperhatikan dulu, nanti ada waktunya kalian berkelompok dengan yang lainnya, seperti itu.
Sudah, Bu. Terima kasih ya Mbak Desi ya. Nanti 9F jangan lupa dipantau itu Bu Eka. Yang suka berkelompok itu harus diapakan itu Bu Eka bagusnya. Nah itu ya. Nah itu salah satunya. Mungkin yang bimbingan dengan saya ini salah satunya siapa? Saya harus minta suara ini. Ayo di antara berenam nanti juga yang dari bimbingannya Pak Anung harus memberikan suara. Ini kira-kira siapa? Mas Galang barangkali Mas Galang ya. Dari tadi sudah banyak merenungkan sesuatu ini Mas Galang. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Bercerita mengenai tentang kelas 9D. Mohon izin Pak Anung, ada wali kelasnya soalnya. Iya, dipantau. Jadi untuk kelas 9D itu karena saya sudah mengikuti di kelas 8D. Jadi di kelas 9D itu secara keseluruhan memang anak-anaknya itu memang pendiam dalam arti bukan pendiam yang seperti 8B tapi karena kalau di 9D itu ketika ditanya misal ibaratnya kita kasih pertanyaan pematik masih ada 1-2 yang ibaratnya masih mau menjawab atau pada saat refleksi sebelum akhir kegiatan itu juga masih ada yang mau menjawab. Akan tetapi ketika pada proses pembelajaran terutama ketika kelompok itu secara untuk kerjasamanya memang sedikit berkurang karena memang mereka secara individu itu merasa bisa. Jadi ketika untuk saling berbagi itu kadang beberapa kelompok ketika sudah saya ibaratnya plotkan diferensiasi itu berdasarkan kemampuan, kadang masih ada anak yang hanya mengerjakan sendiri dan tidak mau mengerjakan secara berkelompok atau mungkin hanya satu. Jadi saat dia mengerjakan terus habis itu yang lain juga diam gitu. Jadi nih terus yang lain oke tinggal dulu. Jadi ya kerjasamanya dalam arti kerjasama berpatu sama satu jawaban gitu. Oke gitu. Jadi untuk kelas 8D itu namun secara kelebihannya memang saya akui untuk kelas 8D itu kritis dalam berpikir karena memang pada beberapa pertemuan ini ketika kelompok atau ibaratnya presentasi itu juga saya itu sempat ibaratnya ditanya atau mungkin justru pertanyaannya itu membalik ke saya sehingga terkadang bukan kok mereka yang salah tetapi memang mungkin oh iya betul yang disampaikan Lydia atau Samuel itu yang disampaikan Kiano. Terkadang dari mereka itu juga saya bisa belajar seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya terima kasih Mas Galang yang sudah benar-benar ngelotok gitu ya istilahnya ya di kelas D ya karena mengikuti dari kelas 8D dulu sampai sekarang wah masih mengikuti lagi di kelas 9D jadi sudah bestie ya Mas Galang ya sama anak-anak kelas D ya cukup bestie sama siapa Mas Galang sama Samuel bestie ya Kiano ya seperti itu. Oke, mungkin sudah punya cerita masing-masing. Nah sekarang mungkin yang sudah praktek di bimbingannya Pak Anung ada yang sudah praktek belum ya. Oh ya, oke. Tapi barangkali ada gambaran ya dari mahasiswa yang sudah praktik itu nanti dari yang PPL PPG itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Ya nanti ketika masuk kelas itu saya harus bagaimana? Apakah saya itu akan langsung masuk ke pembelajaran? Jadi kita masuk pertama kali nih di kelas misalnya gitu ya. Ayo buka buku kalian halaman 100. Sekarang kalian harus baca buku itu terus coba jelaskan kepada kami semua yang ada di kelas apakah seperti itu. Nah tentunya kan dengan adanya hal seperti ini tadi sudah ada gambaran ya untuk nanti ketika mengawali kelas itu bagaimana baiknya sampai dengan nanti proses pembelajaran ke depannya. Jadi kita memang harus benar-benar yang pertama itu membuat sebuah kesepakatan dulu dengan anak-anak ini. Anak-anak itu mau kita bawa kemana? Secara berdiskusi gitu ya, diskusikan kira-kira aturan-aturan yang nanti diterapkan dalam pembelajaran kita itu nanti apa. Misalnya
barangkali sekali itu kita nanti akan membuat anak-anak tuh menggunakan HP gitu ya. Nah, bagaimana supaya penggunaan HP itu tetap bisa kondusif seperti itu ya. Nah, itu penting sekali untuk membuat sebuah kesepakatan. Dari kesepakatan itu nanti kita ubah menjadi kalimat keyakinan supaya tidak muncul adanya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah diterapkan di sekolah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika seperti tadi yang saya sampaikan tadi ya, itu kan tetap ada tantangannya ya. Itu tidak mungkin berjalan mulus 100% seperti itu. Tetap ada yang namanya tantangan yang memang harus kita hadapi. Di antaranya tadi misalnya di kelas B itu tadi Mbak Desi menemukan ada si Zaki gitu ya. Nah, itu dulu sudah menemukan ada Zaki itu yang jalan-jalan ke sana kemari. Kira-kira itu sudah sesuai dengan kesepakatan belum? Nah, maka kita perlu sekali bagaimana menerapkan posisi kontrol guru seperti tadi yang sudah di-sharing sama Pak Anung, sama Bu Eka dan sama Bu Darsih. Nah, semoga nanti dengan seperti ini pembelajaran kita itu jauh lebih kondusif dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu dulu Bu Eka untuk materi dasar dari saya. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya jawab. Silakan Bu Eka. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budi yang sudah memaparkan materi hari ini. Kita beri aplaus ke Budi yang sudah memaparkan materi. Apakah dari Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya terkait tadi penerapan budaya positif yaitu di kelas dengan membuat kesepakatan kelas kemudian dijadikan suatu keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh siswa dalam kelas tersebut yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah ngelotok, sudah paham? Ada Mas Akbar mau bertanya? Yang mau praktik ini kan belum masuk. Nah, mau bertanya terkait dia, Bu, misalkan Bu apa nih yang harus saya lakukan sebelum masuk kelas ini? Saya harus gimana dulu misalnya? Atau apa boleh? Ke siapa? Bertanya. Kan baru mau praktik nih, apalagi bahasa Indonesia kelasnya Pak Anung lagi. Pak Anung juga bahasa Indonesia. Atau yang namanya Mbak Krisma itu yang mana sih? Mau bertanya Mbak Krisma? Boleh? Nah, silakan boleh. Mohon izin untuk bertanya ya Bu Dia, terkait memahami 5 posisi kontrol guru. Yang saya tanyakan adalah bagaimana aplikasi atau mengaplikasikan pembuat rasa bersalah itu kepada itu gimana, penerapannya itu seperti apa begitu. Terima kasih Bu. Ya, Bu Dia sudah ada satu penanya langsung dijawab ya Bu Dia, monggo. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Krisma yang sudah bertanya ya. Ini terkait dengan memahami 5 posisi kontrol guru gitu ya. Nah, salah satunya yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Krisma itu bagaimana memunculkan rasa bersalah dalam diri anak gitu ya. Nah, itu kita bisa tentunya kita ada dialog dengan siswa itu sendiri dulu gitu ya. Kamu misalnya ya berantem sama ini misalnya siapa di kelas 8 itu saya juga nggak hafal ya walinya itu ya, belum hafal dengan anak-anaknya gitu ya. Misalnya si A ini ya berantem dengan si B seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana memunculkan rasa bersalah dalam diri si anak itu ya. Coba kamu ingat-ingat kembali. Jadi kita mengajak anak itu untuk mereview gitu ya. Coba kamu ingat-ingat kembali apa yang kamu lakukan itu. Seperti yang dikatakan oleh Bu Eka juga. Dengan kamu melakukan hal seperti ini, dampaknya apa untuk dirimu itu? Dampak positif dan negatifnya itu bagaimana? Kamu lihat misalnya salah satunya itu ya, lihatlah orang tuamu nyekolahin kamu di sini untuk apa? Untuk supaya kamu tuh belajar bukan malah kamu tuh berantem dengan temanmu. Kira-kira kalau seperti ini, apakah kamu tuh bisa membanggakan orang tuamu atau tidak? Nah, itu kan dengan seperti itu kan nanti anak akan merenung gitu ya. Oh iya ya, saya tuh salah ya. Oh iya, saya tuh harusnya nggak berbuat seperti ini ya. Oh iya, saya tuh gimana ya, ibu saya yang sudah bekerja keras banting tulang, misalnya hanya sendirian gitu ya tanpa ayah saya yang kemudian itu secara ini ya apa istilahnya bekerja secara optimal untuk saya, tapi kok
saya di sekolah malah mengecewakan. Nah, mungkin dengan diskusi seperti itu. Jadi kita ketika, maka ini nanti tentunya kita menerapkan segitiga restitusi tadi Mbak yang saya sebutkan itu, bagaimana kita menanyakan keyakinan dalam diri anak, kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau tidak, dampaknya itu lebih banyak positif atau negatifnya. Mungkin kita bisa sambil perdalam lagi ke hati anak itu gitu ya, supaya nanti rasa bersalah itu muncul. Seperti salah satunya dengan cara seperti itu, kamu lihat orang tuamu yang sudah bekerja keras seoptimal ini untuk kamu, apakah kamu mau menyakiti kedua orang tuamu hanya demi apa yang kamu lakukan di sekolah ini, kira-kira yang membawa manfaat atau tidak untukmu nanti. Dan ketika kamu berantem dengan temanmu, kamu kehilangan teman, bagaimana kamu dalam bergaul itu? Apakah dalam satu kelas itu kalau kamu bermusuhan dengan temanmu, itu enak tidak kalau kita bergaul itu secara kesehariannya? Nah, itu nanti anak akan merasa muncullah rasa bersalah itu dalam dirinya, seperti itu. Gitu Mbak Krisma. Tapi itu untuk metodenya bisa masing-masing bisa melakukan pendekatan yang beda-beda. Itu mungkin salah satu contohnya itu bisa seperti itu. Begitu Mbak Krisma. Mungkin ada lagi. Murid biar lebih memahami apa itu kesepakatan kelas, menerapkannya bagaimana. Kayaknya ini siapa Pak Anam? Oh iya, di antara kedua ini kayaknya dari tadi sudah berbisik-bisik ini barangkali. Monggo. Gak ada. Oh ya, Mbak Dita, boleh maju Mbak Dita karena ini sepertinya kabelnya tidak muat sampai situ. Ya, mohon izin bertanya Bu Dia. Tadi terkait 5 posisi kontrol guru itu kan salah satunya ada posisi guru sebagai teman. Nah, di sini kadang anak-anak itu menganggap misalnya sudah menjadi kedekatan dengan gurunya, itu kan dia akan merasa lebih nyaman karena sudah dekat ya Bu. Jadi mungkin ada beberapa permasalahan pribadi dia akan curhat ke gurunya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya Bu sebagai seorang guru itu biar walaupun kedekatan itu sudah terjalin, tapi siswa tetap menjaga jarak, ada jarak antara siswa dengan guru. Jadi kadang ada siswa itu merasa dekat dengan gurunya, merasa enaknya seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dita, benar sekali ya. Kita memang sering mencoba seperti itu. Kalau kita tuh terlalu galak dengan anak gitu ya, anak itu akan jauh, iya kan. Tapi kalau kita terlalu dekat, anak itu ya nanti akhirnya merasa tidak berjarak dengan kita gitu ya, sehingga kadang seenaknya sendiri. Bu, aku mulai loh Bu. Ya, jejaknya Bu. Nah kayak gitu, biasanya gitu kan ya. Nah saya Bu Ika itu sering kali itu ketika di kantin gitu sedang jajan soto gitu ya, anak-anaknya lewat gitu, Bu, aku lapar loh Bu, jajanin dong Bu. Nah saya kayak gitu. Tapi bagaimana supaya kita tuh tetap ada batasan gitu ya dengan anak didik kita yang kita selalu berkomunikasi sama mereka, Mbak. Dan kita harus memberikan penguatan bahwa saya ini kamu boleh bercerita apapun, tapi dengan catatan ibu ini juga sebagai orang tuamu ketika di sekolah, bukan teman sebayamu. Jadi itu ada pembeda nanti. Jadi bagaimana kamu berlaku dengan orang tua dan bagaimana kamu berlaku dengan temanmu secara sebaya. Walaupun kita mungkin masih ya umur segini masih belum tua lah ya gitu ya, tapi kalau kita membahasakan ke anak gitu ya, kita tetap orang tua mereka ketika di sekolah itu ya. Jadi jangan, wah saya kan baru 20 gitu, masuk saya kayak gini sudah ibu-ibu ya kan, nggak mungkin gitu juga ya. Nah jadi tetap ada batasan itu, kita tetap harus menyampaikan itu kepada anak gitu ya, supaya anak itu nanti tidak keterlaluan dengan kita gitu ya. Terus nanti misalnya yang laki-laki dengan Pak Anung gitu, Pak sambil ngerangkul, Pak ayo aku jajanin dong Pak, aku nggak bawa uang ya Pak, mana Pak. Nah saya selalu seperti ini. Jadi itu kira-kira jadi permasalahan baru lagi gitu ya, dengan artinya kan nilai kesopanan antara siswa dengan guru itu tidak ada. Maka kita tetap harus memposisikan diri kita sebagai orang tua ketika berada di sekolah seperti itu Mbak. Jadi bukan karena antara orang tua dengan teman sebaya itu tetap ada batasan seperti itu kan. Jadi tidak mungkin kan dengan orang tuanya sendiri kok kita berlaku seolah-olah seperti teman. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus selalu ditanamkan seperti itu dalam diri mereka. Barangkali mungkin yang terlalu seperti itu kita dekati secara personal, kita sampaikan, kamu kalau seperti ini nggak baik misalnya. Nah, seperti itu Mbak Dita.
Itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mas Galang? Oh belum. Mbak Uus? Belum. Ya, siapa lagi yang mau bertanya atau sudah cukup jelas semuanya? Ya, mungkin kalau sudah cukup jelas untuk hari ini saya cukupkan sekian. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi bekal ya, karena bagi teman-teman mahasiswa kan ini sebagai calon guru ya, nantinya akan mengajar di kelas. Masih mau jadi guru kan? Masih mau Mas Galang? Masih. Mbak Farah gimana? Mbak Farah masih mau jadi guru Mbak Farah? Masih aman ya? Aman, oke. Ya seperti itu. Jadi itu nanti sebagai bekal kita sebagai guru itu di awal pembelajaran itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita sebagai guru itu tidak punya bekal yang mumpuni. Kita hanya memberikan materi semata-mata kepada siswa kita, itu jangan ya. Tapi bagaimana kita tuh mengajak, menuntun mereka supaya mereka itu berjalan juga di koridor yang benar, sehingga kita sebagai guru itu tidak hanya sebagai tempat untuk mentransfer ilmu gitu ya, tapi bagaimana mendidik mereka supaya mereka itu bisa memiliki karakter yang baik seperti itu. Sesuai, kalau sekarang itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila, kurang lebih seperti itu. Mungkin hari ini dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman mahasiswa PPL semuanya yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Nah nanti setelah ini ketemu sama Bu Darsi dulu, jangan langsung pulang ya. Mungkin itu dulu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang disampaikan Bu Dian tadi sudah sangat jelas dan sangat berguna untuk bekal rekan-rekan semuanya ya. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, kita akhiri acara pembahasan budaya positif pada siang hari dengan berdoa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa di sini. Berdoa selesai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya. Bila bismillah, wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lydia. Berarti harus diterapkan loh ya besok.